Jadi baik, perkenalkan nama saya Yohanes Arsenisasi dengan NPM 540059. Saya mahasiswa Universitas Timor, saya prodi biologi murni. Baik, perkenalkan nama saya Franciscus Tevi, NPM 54200049, prodi biologi. Saya mahasiswa Universitas Timor. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang pembibitan dan penanaman mangrove serta pemeliharaan. Yang pertama, pembuatan bedeng. Tahap pertama dalam penanaman mangrove yaitu pembuatan bedeng. Lokasi pembuatan bedeng dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit mangrove pada saat penanaman. Selain itu, harus diperhatikan juga tentang kondisi lingkungan, seperti tipe pasang surut di lokasi bedeng. Informasi mengenai kondisi pasang surut yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi air dan mengenali pola penggenangan di bedeng. Mengingat pembangunan bedeng sangat tergantung dengan pasang surut, maka suatu lokasi yang tidak memiliki pola sirkulasi pasang surut yang baik sudah seharusnya tidak dipilih sebagai lokasi peletakan bedeng. Bedeng bisa dibuat dengan berbagai macam tipe, disesuaikan dengan kondisi, situasi, budaya setempat, dan tentunya anggaran yang dimiliki. Yang berikut pengambilan benih. Benih mangrove diambil dari pohonnya secara langsung. Buah-buah mangrove dari jenis Rhizopora dan Avicennia terletak bervariasi di ketinggian yang berbeda. Buah Rhizopora yang diambil adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Untuk propagul yang belum muncul cincin kuningnya, tidak diambil karena belum bisa disemaikan. Yang berikut bentuk buah atau propagul mangrove. Tipe buah mangrove ada dua buah, yaitu Vivipari dan Cryptovivipar. Vivipar adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induknya dan kecambah telah keluar dari buah. Sedangkan Cryptovivipar adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induknya tetapi masih ditutupi oleh kulit biji. Yang berikut perlakuan benih. Setelah diambil dari sumbernya, buah mangrove kemudian diletakkan di tempat yang terlindung. Buah mangrove bisa diletakkan sementara di bedeng atau di pohon induknya. Bibit mangrove kemudian diberikan perlakuan sedemikian rupa sehingga pada saat disemaikan bisa mencapai ketahanan hidup yang maksimal. Secara sederhana, buah mangrove yang ditemukan di lapangan biasanya terdiri dari dua tipe, yaitu tipe propagul dan tipe buah bulat. Kalau tipe propagul terbentuk bulat lonjong memanjang dan tipe buah bulat terbentuk bulat dengan variasi bulat lansip seperti pada jenis Avicennia spp dan bulat penuh yang terdapat pada Caenorrhynta spp. Kedua tipe benih mangrove ini mendapatkan perlakuan yang sama setelah dipetik dari lapangan, yaitu direndam kurang lebih 2 hari atau menyesuaikan dengan jarak waktu antara pembibitan dan penanaman sebelum kemudian disemaikan di bedeng. Perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan bau manis pada benih yang disukai oleh kepiting. Dengan demikian, pada saat disemaikan maka pemangsaan benih oleh kepiting bisa dikurangi. Yang berikut pembibitan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan mangrove adalah polybag, benih mangrove berbagai jenis, lumpur, cetok, dan bedeng. Sebagai informasi,
Polybag terdiri dari dua tipe, yaitu polybag kecil untuk benih berukuran kecil seperti Avicennia spp, Cneracea spp, dan Cereops spp. Dan polybag besar untuk benih Rhizopora spp dan Bruguera spp. Polybag memiliki lubang di bagian samping dan bawahnya yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Selanjutnya, lumpur yang digunakan pada tahap pembibitan ini sebaiknya diambil dari sekitar lokasi penanaman. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketahanan hidup benih sewaktu pembibitan. Bedeng persemain yang dipergunakan bisa disesuaikan dengan 3 buah jenis bedeng yang ada di penjelasan sebelumnya. Pembibitan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ambil polybag lalu isi dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Yang kedua, isi polybag dengan sedimen, tetapi jangan terlalu penuh, melainkan 3/4 dari isi polybag. Yang ketiga, setelah diisi lumpur, lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering, kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan benih mangrove. Yang keempat, selanjutnya tanam benih mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Yang kelima, jangan lupa untuk menanam benih Cereops, Cneracea, dan Avicennia ke dalam polybag kecil dan benih Rhizopora dan Bruguera ke dalam polybag yang berukuran besar. Yang keenam, setelah itu masukkan 1 persatu polybag yang sudah terisi dengan benih-benih mangrove tersebut ke dalam bedeng. Yang berikut teknik-teknik penanamannya sendiri adalah sebagai berikut. 1. Ambil 1 bibit mangrove di bedeng. 2. Buka polybag yang menutupi sedimen dan akar bibit. Jangan buang polybag secara sembarangan, tetapi letakkan polybag di atas anjir. Yang ketiga, tanam langsung bibit mangrove ke tanah dengan cara melubangi tanah dengan cetok sedemikian rupa sehingga lubang penanaman cukup dalam sehingga akar bisa tertanam dengan baik. Yang keempat, setelah itu ikat batang bibit mangrove ke anjir dengan menggunakan tali raffia yang telah disediakan. Penggunaan anjir berguna untuk menjaga bibit mangrove agar tidak tumbang ketika terkena ombak. Jarak tanam adalah 1 meter kali 1 meter. Yang kelima, timbun dengan tanah. Jangan terlalu menekan tanah sehingga oksigen bisa dengan leluasa keluar dan masuk ke tanah. Yang keenam, ambil polybag yang terletak di atas anjir, kumpulkan menjadi satu di sebuah keranjang atau plastik. Tidak semua bibit mangrove harus ditanam pada saat penanaman, melainkan bisa disisihkan untuk tahapan selanjutnya. Yang berikut, pemeliharaan kawasan mangrove. Tahapan ini adalah tahap lanjutan setelah penyulaman selesai dilakukan. Tahapan pemeliharaan mangrove memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan agar bibit-bibit mangrove yang bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah program penjarangan, yaitu berupa penebangan beberapa buah dan batang pohon mangrove muda. Jika ditenggarai, bibit mangrove yang berhasil tumbuh memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Hal ini penting ditimbulkan atau dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pohon mangrove lainnya. Hal seperti ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangrove bisa tumbuh secara optimal. Selain
penjarangan. Dilakukan juga pembersihan lokasi terhadap hama dan gangguan lainnya seperti rumput liar, pencemaran minyak dan gangguan lainnya. Serta pengelolaan saluran air. Jika didapati terjadinya penutupan saluran air sebagai akibat dari perubahan alam di daerah pesisir, selanjutnya tata aturan seperti larangan melakukan penebangan pohon secara liar atau penebangan mangrove yang telah berhasil tumbuh dengan baik di lokasi penanaman juga harus dibuat untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat luas akan pentingnya penjagaan terhadap kelestarian mangrove di pesisiran. Baik, inilah hasil penjelasan tentang pembibitan dan penanaman mangrove serta pemeliharaannya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf.